Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tarmila, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai PT Sedang Tidak Baik-Baik Saja, sebuah perusahaan retail di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi permasalahan serius, yaitu peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Fenomena tingginya turnover ini bukan hanya berdampak pada berkurangnya tenaga kerja, tetapi juga mempengaruhi stabilitas operasional perusahaan, efektivitas kerja, hingga peningkatan biaya rekrutmen dan pelatihan. Melalui presentasi ini, kita akan membahas penyebab utama turnover tersebut, dampaknya terhadap perusahaan, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Belakangan ini, PT Sedang Tidak Baik-Baik Saja sedang menghadapi krisis dalam hubungan industrial. Tingkat turnover yang melonjak, sistem penggajian dinilai tidak adil, dan work-life balance karyawan semakin memburuk. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah ini, peran serikat pekerja dan manajemen, serta kebijakan terbaik untuk membangun hubungan industrial yang sehat. Turnover tinggi umumnya muncul karena ketidakpuasan di PT Sedang Tidak Baik-Baik Saja. Penyebab utamanya adalah struktur penggajian yang tidak transparan, beban kerja berlebih, dan kurangnya perhatian perusahaan terhadap keseimbangan hidup karyawan. Dampaknya, perusahaan kehilangan tenaga kerja berpengalaman, biaya rekrutmen yang meningkat, dan reputasi perusahaan di mata tenaga kerja semakin memburuk. Untuk mencegah masalah hubungan industrial, perusahaan harus mengambil pendekatan sistematis. Beberapa langkah penting antara lain yaitu: pertama, perbaikan sistem penggajian terkait benchmarking gaji dengan standar industri, lalu transparansi kebijakan gaji dan bonus, lalu peninjauan upah secara berkala. Next, yang kedua yaitu meningkatkan work-life balance, jadwal kerja yang fleksibel, pembatasan lembur yang berlebih, lalu program kesejahteraan atau well-being program. Next, yang kedua, lalu yang ketiga yaitu komunikasi internal yang efektif. Contohnya, membuka forum diskusi rutin, kontak aspirasi digital, atau konsultasi berkala HR dengan karyawan. Lalu yang keempat yaitu pelatihan manajemen dan kepemimpinan, termasuk pelatihan komunikasi, manajemen konflik, atau manajemen beban kerja. Hubungan industrial yang baik membutuhkan peran aktif dari dua pihak. Yang pertama yaitu peran serikat pekerja, mengadvokasi hak dan kesejahteraan karyawan, menjembatani komunikasi antar karyawan dan manajemen, membantu merumuskan perubahan kebijakan perusahaan, dan mengawasi penerapan aturan ketenagakerjaan. Lalu yang kedua yaitu peran manajemen, menciptakan budaya kerja yang sehat, menerapkan kebijakan HR yang adil dan konsisten, mengadakan dialog terbuka dengan serikat pekerja, lalu mengambil keputusan berbasis data dan kesejahteraan karyawan. Berikut adalah rekomendasi kebijakan terbaik yang bisa diterapkan oleh PT Sedang Tidak Baik-Baik Saja untuk memperbaiki hubungan industrial. Yang pertama yaitu kebijakan penggajian berbasis kinerja atau pay for performance, sistem bonus yang jelas, KPI yang transparan. Lalu yang kedua yaitu program employee engagement, survei kepuasan rutin, dan town hall meeting. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan work-life balance, hybrid working jika memungkinkan, lalu cuti tambahan untuk kesehatan mental. Lalu yang keempat yaitu sistem reward dan recognizability, penghargaan bulanan dan pujian terbuka untuk prestasi. Lalu yang kelima yaitu perjanjian kerja bersama atau PKB yang mutakhir, melibatkan serikat pekerja, transparan, dan selaras dengan undang-undang ketenagakerjaan. Kesimpulannya adalah hubungan industrial bukan hanya soal aturan, tetapi tentang pembangunan kepercayaan dengan kebijakan yang adil, komunikasi terbuka, dan kerjasama antara serikat pekerja dan manajemen. PT Sedang Tidak Baik-Baik Saja dapat kembali menjadi tempat kerja yang sehat dan produktif.